بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat Masjid Darul Razak yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jemaah pada umumnya, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya takwa inilah yang membedakan di antara seorang manusia dengan manusia lainnya. Kalaulah kekayaan yang membuat seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Qarun harusnya menjadi makhluk yang paling mulia. Karena Allah berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Kisah tentang Qarun, saudaranya Musa. Latanu bil usbati ulil quwwah, yang memiliki kunci yang banyak, perbendaharaan yang luar biasa banyak, yang kuncinya dibawa oleh beberapa orang. Ini menandakan gudang hartanya sangat banyak. Tapi ternyata Qarun yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, tanpa diiringi ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sia-sia. Qarun justru terjatuh dalam fitnah kekayaan hingga akhirnya ia wafat bersama dengan hartanya. Kalaulah kekuasaan yang membuat seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu Firaun menjadi salah seorang yang paling mulia. Tapi ternyata Firaun justru terjatuh dalam fitnah kekuasaan. Kekuasaan yang dipegangnya tidak diiringi dengan ketakwaan. Lalu ia berkata dengan mudahnya, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu ke Firaun karena ia telah melampaui batas. Maka sesungguhnya bukan kekuasaan, bukan kekayaan yang membuat kita mulia, tetapi ketakwaan. Dan insya Allah takwa ini yang akan mengantarkan kita mendapatkan kemenangan. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang muttaqin akan mendapatkan kemenangan. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, sesungguhnya orang-orang muttaqin yang akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mati kecuali dalam keadaan bertakwa, jangan kita mati kecuali dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, suri tauladan kita yang insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jemaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita telah berada di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi bulan Zulhijjah. Tidak terasa kloter demi kloter, kelompok penerbangan demi kelompok penerbangan jemaah haji Indonesia berangkat dari embarkasi yang berbeda-beda, Jakarta, Solo, dan seluruh wilayah di Indonesia insya Allah akan menuju ke Baitullah. Sebuah ritual haji yang dirindukan sejak 2 tahun lamanya, karena 2 tahun kemarin nyaris vakum, tidak diadakan jemaah untuk di luar mukimin dari Saudi Arabia, dan hari ini dibuka kembali. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, di media kita saksikan ada jemaah yang tersenyum bergembira, yang bersujud syukur tatkala tiba pertama kali di Jeddah, tatkala tiba pertama kali di Madinah. Mereka bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah disampaikan kepada cita-cita mereka, telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keinginan mereka untuk dapat merampungkan rukun Islam, yakni pergi haji ke Baitullah. Namun kita saksikan juga ada saudara-saudara kita yang menangis ketika diwawancarai oleh wartawan, bagaimana perasaan bapak, bagaimana perasaan ibu. Jemaah ini menangis. Apa pasalnya? Mereka telah menabung bertahun-tahun, lalu mendapatkan uang yang lumayan, rezeki yang cukup untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian mereka mengantri, ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun. Dan tahun ini harusnya mereka berangkat, tapi ternyata qadarullah, Allahu musta'an. Ternyata usia mereka lebih dari 65 tahun. Dan tahun ini kebijakan pemerintah Saudi melarang untuk jemaah di atas 65 tahun untuk berangkat. Sebagian jemaah kita saksikan menangis karena kerinduan yang besar untuk bisa beribadah haji, kerinduan yang besar untuk bisa mendapatkan kenikmatan salat di Masjidil Haram yang nilainya lebih besar 100.000 kali daripada salat di masjid lainnya. Salat di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Jannatul Baqi, berziarah ke Ma'la, mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang pernah disinggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam harus pupus. Namun sebagai seorang mukmin tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil, hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Allah berfirman di dalam Al-Quran 125 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Ini yang menyebabkan kita semua menginginkan ke sana. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya. Karena syariat haji sejatinya telah dilaksanakan jauh sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil jemaah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, melihat kondisi berita hari ini, maka bagi kita yang masih muda, bagi kita yang sedikit berkeluangan harta, mulailah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa mengunjungi Baitullah, untuk bisa menunaikan ibadah haji. Sebagian saudara-saudara kita di Aceh punya kebiasaan tatkala mereka punya anak, maka anak-anaknya yang baru lahir itu sudah didaftarkan untuk haji. Sehingga jemaah di Aceh cukup banyak yang masih muda-muda. Ini pelajaran untuk kita, karena berbicara masalah haji adalah sebuah misteri, sehingga para ulama menyatakan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang dipanggil.
Allah akan memampukan dengan caranya orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka azamkan dalam hati untuk kita bisa berangkat ibadah suci atau umrah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pelajaran juga berharga yang bisa kita ambil, yakni persiapkanlah diri kita, azamkanlah diri kita, persiapkanlah fisik kita. Karena ternyata ya khatib temukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak sekali orang-orang yang sudah sepuh yang ketika melaksanakan ritual sa'i, ritual tawaf, mereka betul-betul kelelahan. Maka bagi kita yang masih memiliki fisik yang kuat, jagalah amanah ini dengan baik. Karena para ulama menjelaskan salah satu pilar kebangkitan Islam adalah al-qiyadatul qawiyah, pemimpin yang kuat. Para ulama mendefinisikan al-qawi di sini adalah yang pertama fisik, qawiyul jism, jasmaninya kuat. Maka para ulama hanya memiliki dua saja hukum mengenai rokok. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh. Apa maksudnya? Agar orang-orang muslim, agar orang-orang beriman memiliki fisik yang baik. Karena fisik yang baik erat kaitannya dengan ibadah. Fisik yang baik erat kaitannya dengan berbagai ritual kita, ta'abudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita bayangkan apabila fisik kita tidak kuat, banyak sekali ibadah yang akan terhalang dari diri kita. Apalagi ibadah haji atau umroh yang perlu memiliki stamina yang kuat. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, muncul sebuah pertanyaan. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah atau Nabi Ibrahim alaihissalam hanya meninggikan? Para ulama bersepakat berdasarkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim." Di dalam ayat ini wa iz yarfa', dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yarfa', meninggikan. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, yang pertama bahwasanya Ka'bah sejatinya sudah dibuat. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tatkala diturunkan ke muka bumi, qulna bitu minha jami'a. Turunlah engkau wahai Adam bersama dengan Hawa dan juga iblis pada saat itu. Qulna bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka Nabi Adam pun turun dan tiba di bumi. Nabi Adam begitu merindukan keinginan untuk bisa bertawaf, karena di langit ada Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW, setiap hari para malaikat sekitar 70.000 bertawaf di Baitul Ma'mur dan tidak lagi keluar. Nabi Adam merindukan sebagaimana ritual penduduk langit. Nabi Adam merindukan sebagaimana ritual para malaikat di langit, di Baitul Ma'mur untuk bisa bertawaf. Maka Nabi Adam pada saat itu membuat Baitullah. Lalu kemudian terjadi banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam sehingga Baitullah hancur. Namun pondasinya masih ada. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meninggikan bangunan tersebut. Wa iz yarfa. Artinya bangunan itu sejatinya sudah ada. Namun pondasinya ditinggikan kembali pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian ritual itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran sirah sederhana ini kita dapati pelajaran tawaf adalah ritual yang sangat dirindukan Nabi Adam. Tawaf adalah ritual penduduk langit. Maka kita orang-orang beriman patut kiranya memiliki keinginan yang besar, memiliki keinginan yang kuat untuk bisa melaksanakan tawaf di Baitullah, untuk bisa melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla
Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ada satu hal yang menarik. Nabi Ibrahim alaihissalam sejatinya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim menjalankan aktivitas yang sejatinya memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan artinya sudah pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa di dalam ayat berikutnya Nabi Ibrahim justru berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Para ulama menjelaskan kepada kita ini adalah di antara sunnahnya para nabi. Selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, agar Allah meluruskan hati kita, agar Allah mengikhlaskan diri kita, agar Allah menjadikan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya keinginan besar kita adalah amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala syaratnya hanya dua, yakni ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ittiba'ur rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.